Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik perkuliahan yaitu manusia, keragaman, dan kesetaraan. Baik, kita akan mulai perkuliahan pada kesempatan hari ini dengan topik yang telah saya sebutkan tadi. Bentar, saya coba share screen dulu. Oke, jadi topik perkuliahan pada kesempatan kali ini adalah manusia, keragaman, dan kesetaraan. Nah, perlu dipahami bahwa manusia itu memiliki keragaman. Kalau kita lihat di slide pertama ini saja ya, manusia yang dulunya bersumber dari satu nenek moyang yaitu Adam dan Hawa, ternyata dilihat dari segi wajah saja itu bentuknya beda-beda. Dilihat dari warna rambut juga beda-beda ya. Wajah misalnya ada yang brewokan gitu ya. Mata ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok dan seterusnya. Warna kulit juga macam-macam. Nah, ini kita pahami sebagai suatu keragaman ya, suatu keragaman. Nah, kalau kita lihat di sini yang satu yang sebelah kanan layar Anda itu mungkin sosok yang kita identikan mungkin entah artis Korea gitu ya, atau yang sebelah kanan juga public figure juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bentuk rambutnya berbeda, bentuk wajah berbeda, kemudian stylenya berbeda, warna kulit berbeda. Tapi pertanyaannya apakah perbedaan itu membuat kita memandang berbeda juga, atau kita memiliki pandangan bahwa mereka juga kita anggap eh, memiliki kesamaan atau setara. Oke, nah ini juga mungkin kalau kita lihat ya, nampak sekali perbedaannya yang sangat kontras ya, dari segi apa namanya penampilan gaya rambut, kemudian warna kulit, kemudian jenggot, jambang, kumis, dan lain-lain itu berbeda. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang keragaman, kita terjebak kepada fokusnya kepada perbedaan. Dan perbedaan itu kerap kali menjadi jurang ya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita coba pahami apa itu keragaman terlebih dahulu. Keragaman itu berasal dari kata ragam, ya, diberikan awalan dan akhiran, keragaman, gitu ya. Nah, kata ragam itu memiliki makna variasi tingkah laku, ya, tingkah lakunya yang berbeda-beda. Jangankan beda keluarga, jangankan beda suku bangsa, jangankan beda budaya. Kita yang tinggal serumah saja, bahkan anak yang kembar sekalipun, tingkah lakunya berbeda. Mungkin seleranya berbeda, pola tidurnya berbeda, pola makannya berbeda, hobinya berbeda, tingkat kesukaannya berbeda. Yang pasti, tingkah lakunya tidak ada yang sama. Yang kedua, ragam itu juga bisa dimaknai sebagai macam jenis. Jadi ada jenis-jenisnya ya. Mungkin kalau kita bicara tentang jenis suku bangsa,
di Indonesia ini juga ada banyak sekali jenis suku bangsa. Kalau kita bicara kategori kelompok ras, juga ada macam ras di Indonesia. Maksud saya di dunia gitu ya. Nah, yang ketiga, ragam juga bisa dimaknai sebagai keragaman lagu atau keragaman musik atau langgam. Ya, jadi kalau kita bandingkan misalnya aliran musik keroncong, aliran musik klasik, aliran musik kontemporer itu juga banyak sekali langgamnya, banyak sekali coraknya. Kemudian juga ragam bisa juga dimaknai sebagai warna atau corak gitu. Warna kita mungkin mengenal warna dasar, warna primer, warna sekunder, warna tersier. Semakin tersier, semakin banyak sekali jenis-jenis warna ya bergradasi. Nah, kemudian corak kalau kita bicara corak pakaian gitu ya, corak batik, motif batik itu sangat beragam. Tidak ada yang satu pola, pasti polanya akan berbeda-beda gitu. Berikutnya adalah ragam juga dimaknai sebagai laras atau tata bahasa. Tata bahasa, misalnya jangankan beda beda suku bangsa gitu ya. Di Sunda saja apa namanya tata bahasanya beda. Sunda misalnya daerah Priangan, kemudian Sunda daerah mungkin Karawang, Subang, Purwakarta, atau bergeser ke Indramayu yang mungkin sudah ada campuran dengan bahasa Jawa dan seterusnya. Jadi satu wilayah Sunda saja, satu wilayah Jawa Barat sebut saja begitu ya, itu tata bahasanya berbeda. Di wilayah tertentu mungkin kata eh, misalnya di Sunda Priangan ya, kata dahar itu kasar gitu ya. Tetapi di wilayah tertentu misal seperti di Majalengka atau Kuningan itu dahar itu maknanya halus gitu dan seterusnya. Itu dari segi keragaman bahasa. Satu bahasa tapi maknanya beda. Nah, apalagi apalagi bahasa yang berbeda, apalagi kata yang berbeda. Oke, berikutnya makna keragaman kita kalau tadi secara bahasa ya, kita coba pelajari makna keragaman secara istilah. Keragaman dimaksudkan sebagai bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Kita pernah bahas di video sebelumnya bahwa em, manusia itu sebagai individu. Nah, individu itu dia punya watak, punya karakter, punya kekhasan yang berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara makna keragaman, maka jangankan kita mencoba membandingkan antar budaya, tapi antar satu orang dengan orang lain pun, bahkan dalam satu keluarga, bahkan anak kembar sekalipun itu memiliki perbedaan. Itulah keragaman. Nah, kemudian berikutnya, Em, kenapa ada perbedaan? Nah, kenapa ada perbedaan? Karena manusia itu merupakan makhluk individu yang setiap individu memiliki keunikan, ya, memiliki kekhasan, memiliki ciri tertentu. Nah, semakin orang itu beranjak mungkin dari bayi ke anak-anak, remaja ke dewasa, itu semakin menunjukkan kekhasannya. Ya, mungkin kalau bayi, perilaku bayi relatif sama, ya. Kalau misalnya lapar, dia bilang mungkin dia nangis, gitu ya. Kalau dia merasa tidak nyaman, nangis. Semua bayi sama. Tapi semakin dewasa, cara meminta makan saja berbeda-beda. Cara marah saja berbeda-beda. Cara menunjukkan ketidaknyamanan juga berbeda-beda. Ada yang diem, ada yang ketus, ada yang marah-marah, ada yang ngomel-ngomel, dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri khas tersendiri dari setiap individu yang kalau kita kumulatifkan, itu menjadi sesuatu yang disebut keragaman. Berikutnya, nah, perbedaan apa yang membuat sesuatu itu dianggap keragaman?
Ya, bisa ditinjau dari sifat pribadi ya, seperti sikap gitu. Ada yang misalnya ketika musim pemilu ya, sikap politik orang beda-beda. Ada yang pro status quo, ada yang ingin perubahan, ada yang cari aman, ada yang oportunis gitu ya, dan seterusnya. Watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat atau keinginan juga setiap individu berbeda-beda. Berikutnya, eee, kita masih bahas tentang makna keragaman. Konsep keragaman mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Jadi kalau cuma satu pola, satu bahasa, satu kata semuanya sama, maka itu bukan keragaman. Maka ketika sesuatu itu lebih dari satu disebut beragam, ya. Nah, keberagaman atau keragaman menunjukkan bahwa keberadaan lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak bisa disamakan. Oke, kita lanjutkan ya. Mmm, nah, bagaimana pertanyaan berikutnya adalah oke, baik, sebentar ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita memahami makna keragaman, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengelola keragaman? Oke, sebentar ya. Oke, baik. Berikutnya adalah eh, berikutnya bagaimana kita mengelola keragaman, ya. Ini pertanyaan yang mendasar bagi kita terkait dengan bagaimana mengelola keragaman. Nah, untuk mengelola keragaman, maka perlu banyak hal yang dilakukan ya. Yang pertama adalah mendekonstruksi stereotip ya dan prasangka terhadap identitas lain. Mungkin kita beranggapan bahwa ada suku tertentu yang mungkin hidupnya jorok gitu ya. Atau mungkin kalau kita di sosial media yang rame misalnya menyatakan bahwa orang Perindavan itu jorok-jorok gitu. Ya, karena kita melihat video yang konten kreator yang seperti apa menggambarkan tentang Perindavan. Sehingga ketika ada orang dari Perindavan datang ke Indonesia, asumsi kita memandang bahwa dia juga jorok gitu. Padahal tidak semua demikian. Kemudian kita juga memandang misalnya ada suku tertentu yang orangnya malas-malas gitu. Sehingga ketika orang dari suku tertentu itu datang ke daerah kita, kita beranggapan bahwa dia itu jorok, malas gitu. Sama seperti anggapan kita tentang suku itu. Nah, setiap orang yang menganggap bahwa perilaku semua orang dari suku tersebut adalah seperti yang dipikirkan sebelumnya itu adalah stereotip. Jadi mengeneralisir karakter yang kita kenal sebelumnya atau yang mungkin yang apa namanya yang viral atau mungkin yang asumsi umum tentang suatu suatu masyarakat. Atau misalnya begini, mungkin orang Padang. Orang Padang itu terkenal apa namanya perantau gitu. Kemudian ada orang Padang yang dekat dengan kita. Mungkin kita beranggapan bahwa dia juga senang merantau gitu. Padahal tidak semuanya demikian. Nah, itu stereotip ya. Atau misalnya orang Padang itu suka bisnis gitu, hebat dalam berbisnis gitu. Kemudian kita memandang bahwa semua orang Padang itu demikian. Dan ketika ada teman orang Padang datang ke kita misalnya dan kita akan beranggapan bahwa dia juga jago bisnis gitu. Padahal belum tentu. Nah, itulah adalah stereotip. Nah,
Stereotip itu sebenarnya kalau positif nggak masalah ya, jadinya husnuzon bahwa seorang olah-olah bahwa orang Padang itu misalnya jago bisnis gitu. Tetapi ada juga stereotip yang negatif ya. Misalnya karena perilaku orang Sunda itu misalnya tidak tegas. Orang Sunda itu misalnya tidak tegas ya. Kemudian dari situ maka eh, anggapan itu bahwa Anda menganggap bahwa semua orang Sunda demikian gitu. Maka itu adalah stereotip. Padahal kalau kita lihat ya, banyak pejabat-pejabat yang orang Sunda ketika memegang kepemimpinan tegas juga gitu. Kalau kita lihat misalnya sekarang Gubernur KDM gitu ya, Kang Deddy ya, lihat aja bagaimana ketika menertibkan mungkin penambangan liar ya di salah satu wilayah, atau menertibkan objek wisata yang ada di bantaran sungai. Kang Deddy itu orang Sunda. Nah, kita sebelumnya menganggapan bahwa orang Sunda itu nggak bisa tegas. Ternyata ada sosok yang tegas. Nah, itu contoh ya. Jadi itu adalah eh, stereotip. Oke, kemudian maka kita harus mendekonstruksi. Jadi ketika menemukan, oh ternyata tidak semua loh orang Sunda itu nggak bisa tegas. Ternyata ada loh yang bisa tegas. Dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya untuk mengenal dan berteman dengan sebanyak mungkin orang lain dengan identitas yang berbeda. Jadi kalau kita ingin bisa mengelola keragaman, maka kita harus terbiasa hidup dengan keragaman. Kita harus terbiasa hidup dengan tetangga, dengan teman kuliah, dengan teman kosan yang berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda keyakinan gitu. Nah, itu akan semakin membuat kita bisa mengelola keragaman. Kita semakin toleran dengan orang yang berbeda. Kita semakin mutual understanding ya, saling memahami dengan orang yang berbeda itu gitu. Jadi ketika kita mengenal dan berteman, maka bukan sekedar nama dan wajah saja, tapi kita bisa berinteraksi secara intens dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Saya misalnya punya teman dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan semakin banyak teman yang beragam, semakin dewasa kita menyikapi keragaman itu. Oke. Nah, mengenal karakternya, oh ternyata seperti ini orang Sumatera, oh seperti ini orang Lampung karakternya, seperti ini orang Solo, seperti begitu misalnya orang Surabaya, seperti demikian misalnya orang Mataram dan lain-lain ya. Nah, ini keragaman itu kita harus memeluk mereka, berinteraksi dengan orang yang beragam itu, gitu ya. Nah, jadi untuk cara mengelola keragaman adalah kita harus berinteraksi dengan mereka. Nah, berikutnya eh, cara mengelola keragaman adalah dengan mengembangkan ikatan-ikatan pertemanan ya. Tadi saya contohkan ya, punya teman dari berbagai latar belakang. Kalau Anda misalnya mulai berbisnis, berjualan, coba Anda jualan kepada orang yang latar belakangnya berbeda, ya, strata sosialnya berbeda, suku bangsanya berbeda. Ketika Anda berorganisasi nih di kampus, organisasi mahasiswa ya, coba dalam organisasi itu jangan Sunda-Sunda semua gitu ya. Coba Anda baur dengan beragam latar belakang budaya gitu. Kemudian tidak eksklusif. Artinya kalau eksklusif itu misalnya Anda berteman tuh klik ya Anda berteman 5 orang, 5 orang orangnya orang Cianjur semua gitu, atau orang Sunda semua, atau orang Batak semua gitu. Nah itu eh, akan kurang membantu kita mengelola keragaman. Karena dengan berteman, setiap hari mungkin kita bertemu, berkomunikasi, oh kita bisa tahu, seperti ini cara marahnya orang Sunda, seperti ini cara marahnya orang Batak, seperti ini cara marahnya orang Palembang, dan seterusnya. Seperti ini kesehariannya mereka. Seperti ini makanan kesukaannya mereka dan seterusnya ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa Anda sedang belajar untuk mengembangkan kemampuan sosial. Coba buka pertemanan Anda ya. Jangan pada
berteman hanya dengan mahasiswa satu latar belakang saja atau homogen dengan Anda gitu ya. Kemudian berikutnya kita perlu juga mempelajari ritual dan falsafah identitas lain. Ritual itu kebiasaan, keseharian mereka seperti apa, termasuk keyakinan mereka. Kalau mungkin ada peribadatan, seperti apa peribadatan mereka. Kalau Anda mungkin ke Bali atau punya teman orang Bali, kenapa tiap pagi dan sore, pagi misalnya ya, mereka menyimpan sesaji di titik-titik tertentu di rumahnya tiap hari begitu. Nah, mungkin Anda bertanya, untuk apa, kenapa melakukan itu, kenapa setiap hari, kenapa harus pagi gitu ya. Karena Anda berteman, Anda penasaran kan, bertanya akhirnya, oh itu alasannya. Oh, tradisi itu sudah terbiasa mereka lakukan dengan alasan-alasan yang bisa kita pelajari dan bisa kita pahami dari mereka. Kemudian falsafah hidupnya, saya kira setiap suku bangsa itu juga punya filosofi hidup ya. Nah, itu coba dalami oleh Anda ketika Anda berinteraksi dengan orang, dengan teman yang latar belakangnya berbeda. Saya senang kalau bertemu dengan orang yang berbeda, misalnya seperti di perjalanan di kereta, di pesawat, atau mungkin di stasiun gitu ya. Kalau sedang santai, tidak ada aktivitas yang harus saya lakukan di situ, maka saya mendekat dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Minta mereka untuk bercerita dari mana, mau kemana, kemudian tanya tentang kebiasaan orang sana seperti apa, dan seterusnya. Itu semakin membuka wawasan kita tentang keragaman. Berikutnya, eee, unsur keragaman itu apa saja? Ya, yang pertama adalah suku bangsa dan ras. Nah, kemudian yang kedua ada keyakinan ya, agama dan keyakinan. Nah, kita mulai dengan suku bangsa ya. Suku bangsa di Indonesia itu ada 1.340 lah, lebih kurang gitu ya. Kemudian, mungkin Indonesia adalah, negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia ya. Rusia saja 185 suku bangsa, berarti Indonesia kurang lebih 7 kali jumlah suku bangsa yang ada di Rusia. Padahal ya, luas wilayah Indonesia itu hanya 1/8 dari luas Rusia. Kemudian bahasa daerah, kurang lebih Indonesia itu ada 700 bahasa daerah, ya. Kemudian negara lain yang punya bahasa daerah yang banyak itu adalah India, ya. Indonesia kalau kita lihat dari angka ini 5 kali ya jumlah bahasa daerah lebih banyak daripada India. Oke. Nah, kemudian berikutnya pulau ya. Indonesia itu punya 13.466 pulau ya. Kalau dibandingkan dengan negara kepulauan lainnya seperti Finlandia, maka Indonesia itu 1/13 pulau dari Finlandia. Oke. Nah, berikutnya eh tapi penduduk Indonesia itu 46 kali lebih banyak dari penduduk Finlandia. Anda bayangkan dengan semakin banyak penduduk Indonesia, maka semakin banyak keragaman kita. Dengan semakin banyak suku bangsa, setiap suku bangsa itu punya identitas budaya masing-masing, ya. Mungkin bahasa juga masing-masing. Kalau Anda ke Papua saja, ternyata teman-teman saya yang di Papua itu ketika masuk ke daerah lain, itu ternyata di Papua juga banyak lagi suku-suku di Papua, dan setiap suku itu ada yang punya bahasa yang berbeda, dan sama-sama orang Papua juga tidak memahami suku bangsa itu gitu ya. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang keragaman, maka berikutnya adalah tantangannya bagaimana kita toleran dengan keragaman itu. Nah, hasil survei ya dari Kementerian Agama tahun 2018, ini data lama ya, data 2017 kemudian dipublish di 2018. Eh ini ditemukan bahwa ada provinsi-provinsi dengan toleransi yang sangat tinggi, ya, indeks toleransi yang sangat tinggi seperti di Sulawesi Utara, Papua, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat dan seterusnya. Tetapi demikian ada provinsi-provinsi dengan indeks toleransi yang rendah, seperti Banten, mungkin Aceh, Maluku Utara, dan Sumatera Barat, Riau, dan seterusnya. Kalau kita lihat misalnya
contoh saja misalnya Aceh ya. Kenapa di sini indeks toleransi antar umat beragama di Aceh itu rendah? Mungkin kalau kita secara logis ya, karena Aceh itu disebut juga Serambi Mekah. Di sana juga diantaranya menggunakan konun ya, kanun apa konun saya tidak tahu persis ya cara bacanya, tapi ada hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, seperti hukum rajam gitu ya, hukum cambuk gitu, untuk mereka-mereka yang melanggar aturan syariat Islam di Aceh gitu. Nah, mungkin karena Aceh itu dominannya adalah Muslim gitu ya, maka di sana apa namanya indeks toleransinya kurang kurang tinggi ya kalau kita lihat berdasarkan indeks ini. Tetapi provinsi-provinsi lain misalnya seperti di NTT ya, saya punya kawan orang NTT, saya sering kali ke NTT, ternyata mereka ketika berinteraksi antar agamanya itu relatif cair gitu. Antara Muslim dengan Nasrani, Katolik misalnya atau Protestan, mereka biasa saja. Berinteraksi biasa saja dan bahkan mungkin saling saling apa saling jaga satu sama yang lainnya. Nah, ini menurut saya semakin ragam penduduknya, maka indeks toleransinya semakin tinggi, ya. Artinya kita kembali ke tadi, bagaimana cara mengelola keragaman. Untuk mengelola keragaman itu kita harus berinteraksi dengan banyak orang yang dengan latar belakang yang berbeda. Artinya semakin beragam penduduk suatu provinsi, maka indeks toleransinya semakin bagus. Yang ketiga dari keragaman dilihat dari ideologi politik ya. Mungkin ada nasionalis, nasionalis religius, sosialis dan seterusnya ya. Kalau kita lihat berbagai macam partai politik yang ada di Indonesia, maka setiap orang itu punya afiliasi politik gitu ya, atau punya kegemaran, kesukaan, ya, fanatisme kepada partai politik tertentu, termasuk kepada tokoh-tokohnya, termasuk kepada ideologi politiknya. Maka setiap individu kita harus punya pemahaman bahwa mungkin setiap orang punya pilihan politik dan kita harus toleran dengan pilihan politik masing-masing. Kita nggak boleh memasakkan, nggak boleh merasa yang paling hebat di antara afiliasi atau dukungan atau kegemaran atau fanatisme politik orang lain. Dan berikutnya adalah tata krama ya. Kita lihat bagaimana tata krama orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, Jawa Barat, kemudian orang Minang, orang Batak, orang Aceh, itu tata kramanya berbeda. Maka keragaman-keragaman itu harus kita pelajari dan kita pahami. Misalnya cara apa namanya permisinya orang Sunda gitu ya. Kalau orang Sunda tuh permisi harus sambil apa sambil senyum, sambil sedikit menunduk tangan ke bawah gitu ya. Punten, ngiring langkung gitu. Tetapi itu tidak berlaku mungkin di orang timur atau mungkin di orang di suku bangsa yang lainnya. Atau mereka punya sejenis itu tapi tidak sama persis gitu. Jadi tata krama itu berbeda, termasuk cara makan, urutan makan. Kalau kita di Sunda itu mungkin anak itu menunggu bapaknya dulu makan, ya. Ketika ngambil itu, ngambil apa nasi gitu atau ngambil lauk itu bapaknya dulu, baru kemudian anaknya dan seterusnya. Itu sebagai wujud penghormatan anak kepada orang tua. Tapi mungkin di suku bangsa yang lain akan berbeda etika makan itu, ya. Tata krama itu sekali lagi setiap suku bangsa berbeda. Unsur keragaman berikutnya adalah sosial ekonomi. Di layar ini kita bisa melihat bagaimana di Jakarta kita bisa melihat atau di Bandung juga sama, di Cimahi juga sama. Ada orang yang tinggal di perumahan mewah, perumahan elit, ada orang yang tinggal di rumah susun, ada orang yang tinggal di apartemen yang mewah gitu. Kemudian tapi di belakang apartemen itu ada perumahan yang kumuh, yang sempit, yang tidak permanen atau semi permanen.
Nah, potret ini menunjukkan ketimpangan sosial dan ekonomi, ya. Ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Ada yang sangat terpelajar dan ada yang mungkin tidak sekolah atau tidak tamat sekolah dasar sekalipun. Itu adalah keragaman. Kemudian kalau kita main misalnya di area apa nama rel kereta gitu ya, kalau Anda misalnya suka naik kereta ya di Bandung Raya, kita bisa melihat kiri kanan area jalan kereta itu. Bagaimana kita bisa melihat ketimpangan ekonomi yang ada di sekitaran jalan kereta itu. Mereka tidak punya tanah, kemudian menggunakan lahan kereta api untuk membuat perumahan semi permanen. Untuk sekedar bisa tidur, untuk sekedar tidak kehujanan. Tidak mungkin mungkin tidak disebut sebagai rumah gitu ya, tetapi lebih kepada saung-saung atau shelter atau gubuk-gubuk gitu. Dan ini adalah realita tentang keragaman. Nah, terus bagaimana kita menyikapi demikian? Maka sebagai orang terdidik ya, Anda sebagai mahasiswa tentu tidak boleh memandang rendah orang yang dalam kondisi demikian. Tetapi kita harus punya empati. Kita tetap harus menghargai bahwa mereka juga adalah manusia sama seperti kita. Mereka juga punya martabat, mereka juga punya hak, termasuk kalau Anda kan bidang kesehatan ya, termasuk mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Terlebih lagi dari fasilitas kesehatan yang disediakan anggarannya dari pemerintah. Maka kemudian kita ketika bicara keragaman, tadi kita bicara tentang salah satunya adalah agama. Apa sih fungsi agama? Ya, agama itu pertama adalah berfungsi untuk edukatif, untuk pendidikan. Agama itu mengajarkan ya bagaimana menyuruh dan melarang. Kalau kita baca kitab suci, Al-Quran, dan mungkin Bible atau Alkitab dan lain-lain, pasti di situ ada perintah-perintah. Di Islam kita ada perintah sholat, puasa, zakat, berbakti sama orang tua, kemudian menyayangi sesama, menjaga lingkungan, tidak berdusta, tidak mencuri, dan lain. Banyak sekali perintah-perintah ya. Kemudian ada juga larangan, tadi ya contohnya larangan tidak boleh mencuri, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh bergibah, dan lain-lain. Jadi agama itu mengedukasi pemeluknya untuk hidup sesuai dengan aturan agamanya. Untuk apa? Tentu untuk keselamatan manusia. Ya, kalau di Muslim kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira di agama yang lain juga sama ya. Konsepnya adalah keselamatan. Selamat hidup di dunia, tidak bermasalah dengan siapapun gitu ya. Dan nanti ketika setelah meninggal kita bisa mendapatkan balasan dari kebaikan kita selama di dunia, yaitu dengan mendapatkan surga. Kemudian yang kedua, agama itu juga berfungsi sebagai penyelamat. Ya, karena dalam agama kita mengenal konsep pahala, konsep dosa, konsep kebaikan. Maka agamalah yang membuat kita selamat ya, selamat hidup di dunia. Dengan diajarkan tidak boleh mencuri, maka kita selamat di dunia dari hukuman atau mungkin penyiksaan gitu ya, karena hukuman itu. Dengan agama kita belajar untuk melakukan kebaikan, yang kebaikan itu akan kembali kepada kita ya sebagai pahala ataupun sebagai jalan rezeki berikutnya dan seterusnya. Berikutnya, agama juga berfungsi sebagai perdamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk apa namanya ya, pertikaian. Semua agama mengajarkan berdamai. Ya, saya atau kita sebagai yang Muslim misalnya ya, mengajarkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Nasrani, bagaimana dengan Yahudi. Bahkan Rasulullah pernah marah ya, ketika ada orang Muslim yang mau mengganggu tetangga Rasulullah yang orang Yahudi. Nah, artinya eh, semua agama saya kira ya mengajarkan perdamaian. Berdamai dengan siapapun ya supaya hidup rukun dan damai. Berikutnya
agama juga mengajarkan berfungsi sebagai kontrol sosial, ya. Dengan ajaran agama maka kita diajarkan tata perilaku dengan sesama. Misalnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, ya. Kalau kita misalnya mencuri, maka kita akan dianggap sebagai pencuri dan akan dipersepsi negatif oleh masyarakat, dan suatu saat mungkin kita melakukan kebaikan juga akan dipandang pasti ada sesuatu yang berbahaya di balik kebaikan itu, atau ada udang di balik batu. Nah, jadi agama itu juga mengajarkan kontrol sosial. Di Muslim kita diajarkan bagaimana dakwah, ya, mengajak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ketika tetangga melakukan perilaku negatif, maka kita sebagai Muslim atau mungkin di Nasrani, di agama yang lain juga sama, diajarkan bagaimana kita untuk mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar, supaya kembali berperilaku yang baik. Berikutnya, agama juga berfungsi sebagai memupuk rasa solidaritas. Ya, Em, bagaimana kita lihat misalnya bagaimana peristiwa di Palestina. Ternyata kalau kita cermati, ya, yang unjuk rasa menentang serangan Israel kepada Palestina ternyata bukan hanya Muslim saja. Ternyata di negara-negara Eropa, di Inggris, di Jerman, di Prancis gitu, termasuk di Amerika sekalipun gitu, itu mereka demonstrasi menentang itu. Nah, kalau kita lihat dari suku bangsa, mereka kan agamanya berbeda, tetapi mereka demonstrasi karena mereka adalah manusia. Agama Nasrani, kalau kita lihat mungkin terakhir itu apa namanya, Paus yang sekarang yang di Roma itu, ketika perayaan apa yang kemarin itu mengutuk keras, ya, serangan Israel dan Amerika ke Iran, kemudian ke Lebanon dan ke Gaza. Nah, artinya semua agama itu mengajarkan solidaritas sebagai empati kepada bangsa yang terjajah seperti Palestina atau Lebanon dan Iran yang diserang oleh Israel dan Amerika misalnya. Nah, maka akan muncul solidaritas itu. Berikutnya, agama juga berfungsi transformasi, ya. Transformasi itu artinya mengubah orang. Bagaimana agama itu membuat orang yang tadinya tidak bisa beribadah menjadi bisa beribadah. Kemudian semakin hari semakin baik menjalankan ajaran agamanya. Oke, nah namun demikian kalau kita bicara tentang agama, ternyata data ini menunjukkan bahwa tidak setiap negara memandang penting agama. Ya, kita lihat misalnya ada negara yang sangat memandang penting agama, misalnya seperti Ethiopia, Senegal, Indonesia, Uganda, Pakistan, dan seterusnya. Itu negara yang penduduknya mengatakan agama itu penting. Tetapi kalau kita lihat, ya, ada di bawah itu ada negara-negara yang memandang bahwa agama itu bukan the most important, bukan yang paling penting. Seperti negara seperti Cina, Jepang, Prancis, Australia, kemudian Korea Selatan gitu. Nah, maka ketika kita berinteraksi dengan orang dari Australia misalnya gitu, ya, atau dengan orang dari Korea Selatan, ketika berinteraksi bagi mereka, ya, misalnya ketika dengan orang Australia aja, ketika kenalan nanyain agama, bagi mereka tuh nggak penting. Nggak penting untuk ditanyakan gitu, ya. Jadi setiap negara, nah ini, tapi kita nggak mesti menjudge juga bahwa orang Australia itu nggak beragama, ateis atau segala macam misalnya gitu. Bukan itu poinnya. Tapi kita harus memahami bahwa setiap negara itu punya pandangan-pandangan, penduduknya maksud saya, punya pandangan-pandangan tersendiri. Pandangan mereka beragam gitu. Karena bagi penduduk Indonesia, 95% penduduk Indonesia mengatakan bahwa agama itu sangat penting gitu. Atau bahkan paling penting di antara hal-hal lainnya di dunia ini. Tetapi bagi negara yang lain mungkin penduduknya pandangannya berbeda.
Ya, mungkin misalnya di Korea saja ya, mereka nggak ada pelajaran agama seperti di kita di sekolah. Ya, karena itu mungkin mereka memandang bahwa agama itu bukan sesuatu yang penting. Agama itu adalah urusan personal yang nggak mesti diajarkan di sekolah. Biarkanlah itu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya atau diajarkan di misalnya di gereja-gereja atau di masjid-masjid. Itu mungkin anggapan yang muncul di sana. Nah, berikutnya seperti apa? Karena keragaman itu pada ujungnya adalah menghasilkan masyarakat yang majemuk. Pertanyaan berikutnya adalah seperti apa sifat masyarakat yang majemuk ya? Sifat masyarakat yang majemuk, sifat masyarakat yang majemuk adalah adanya segmentasi. Ketika majemuk kan beragam ya. Maka kemudian ada segmentasi masyarakat itu eh, meskipun tidak kasat mata tetapi ada pemisahan. Ya, kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Oh, ini komunitas Sunda. Oh, ini orang Batak. Oh, ini orang Minang. Oh, ini orang Bugis. Ini orang Makassar. Ini orang Timur. Ini orang Flores dan seterusnya. Ada segmentasi. Ada pengelompokan-pengelompokan itu. Kemudian, sifat masyarakat majemuk berikutnya adalah memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, tidak saling melengkapi. Ya, misalnya ada lembaga adat Sunda, itu akan berbeda dengan lembaga adat Jawa. Ada paguyuban Pasundan, ada paguyuban apa gitu ya. Ada komunitas Minang dan segala macam. Itu membuat non-komplementer masing-masing. Berikutnya, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Nah, dialog antar budaya, dialog antar suku bangsa pada masyarakat majemuk itu masih belum, ya. Mungkin kalau kita ada pertemuan suku itu pertemuan suku Sunda, pertemuan suku Minang, tapi masih sangat jarang dialog antara Minang dengan Sunda. Misalnya komunitas Sunda dan komunitas Minang itu ada pertemuan dialog budaya. Itu masih sangat jarang. Dan kalaupun dilakukan, itu biasanya ketika sudah terjadi konflik. Nah, berikutnya yang keempat adalah secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Ketika masyarakat majemuk, maka kalau ya pengelolaan keragamannya itu nggak bagus, toleransinya nggak jalan, maka seringkali terjadi konflik. Seperti yang pernah terjadi di Ambon, seperti yang pernah terjadi di Tual ya, atau di banyak wilayah-wilayah yang lainnya di Indonesia yang menunjukkan bahwa ada konflik di antara mereka. Entah karena konflik karena perselisihan, apakah latar belakangnya apapun, yang pasti karena ada keragaman. Berikutnya, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Nah, integrasi sosial itu misalnya gini ya, suatu perusahaan. Di situ misalnya ada bosnya orang Sunda. Tetapi nggak mesti selalu dia menerima pegawai orang Sunda. Muncullah orang Batak, orang Flores, orang Bali, orang mana gitu ya sebagai karyawannya. Kenapa mereka mau bekerja di situ? Karena butuh uang. Jadi integrasi sosial demikian itu bukan karena sukarela, tapi karena keterpaksaan kebutuhan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Jadi sifat masyarakat majemuk kerap kali didominasi oleh suatu kelompok politik ya. Misalnya sekarang yang dominan adalah PDIP, yang dominan adalah misalnya Gerindra, yang dominan adalah Golkar. Maka itu yang mendominasi kebijakan nasional. Apa yang mereka inginkan itu yang jadi suatu program pemerintah. Selebihnya bukan itu.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Em, Berikutnya kemajemukan ya. Kategori kemajemukan itu ada kategori majemuk vertikal dan majemuk horizontal. Kemajemukan vertikal itu seperti penghasilan atau ekonomi ya. Kita memandang bahwa masyarakat prasejahtera itu di bawah. Kemudian prasejahtera satu, 2, 3, kemudian masyarakat kelompok menengah, kelompok menengah bawah, menengah atas, kelompok atas gitu. Dari segi penghasilan. Kemudian dari segi pendidikan ya, ada lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Nah, sampai ke situ, maka semakin tinggi pendidikan, maka itu semakin tinggi pandangan sosial masyarakat terhadap orang itu. Kemudian pemukiman itu juga mungkin kita lihat ya ada perumahan elit ya, ada perumahan biasa, ada perkampungan kumuh. Itu adalah kemajemukan vertikal. Semakin elit perumahan maka akan semakin dipandang wah, dipandang terhormat ya, dipandang hebat ya oleh masyarakat pada umumnya. Demikian halnya juga pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan tertentu yang dianggap prestisius, dianggap terhormat, seperti misalnya dokter, lawyer, atau seterusnya gitu ya. Tetapi juga ada pekerjaan yang dianggap atau mungkin dianggap sebelah mata, seperti pemulung, ya, kemudian pemungut sampah, ya, dan seterusnya, ya, atau pengemis dan lain-lain. Kemudian kedudukan sosial politik, ya, ketua partai politik mungkin dipandang sebagai orang yang terhormat, ya, karena bisa menentukan siapa calon presiden, karena bisa menentukan arah perubahan bangsa ini mau kemana. Itu kemajemukan vertikal. Tapi berikutnya juga ada majemuk horizontal. Seperti apa? Nah, etnis, ras, atau asal keturunan. Etnis, misalnya ras Asia gitu ya, Eropa gitu, atau Amerika Latin gitu. Em, itu berbeda, iya. Tapi bukan berarti orang orang ras atau etnik yang ada dari Australia misalnya dengan apa namanya Melayu gitu. Australia lebih hebat dari Melayu enggak gitu ya. Sama. Nah, itu kemajemukan banyak variasinya tapi dianggap setara. Itu majemuk horizontal. Bahasa daerah, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Betawi dan banyak bahasa tapi tidak ada satu bahasa yang kita anggap paling paling wah. Semua bahasa adalah sama itu atau setara itu namanya majemuk horizontal. Keragaman variasinya ada kita akui tapi tidak menafikan atau menganggap yang lainnya lebih rendah, tidak. Adat istiadat juga demikian, agama juga sama, yaitu adalah kemajemukan horizontal. Pakaian, makanan, kemudian budaya material lainnya juga itu adalah kemajemukan horizontal. Berikutnya, eh, nah, ketika kita bicara kemajemukan, kita akan menemukan penyakit-penyakit kemajemukan. Apa saja? Yang pertama adalah etnosentris. Etnosentris itu adalah sikap yang cenderung melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai sesuatu yang mutlak, serta menggunakannya sebagai tolok ukur kebudayaan orang lain. Tadi saya contohkan, ketika orang Sunda, kalau melewati, misalnya kalau melintasi orang yang sedang ada di depannya, maka bilang punten. Itu adalah sopan menurut orang Sunda. Maka ketika misalnya ada orang Batak melintasi begitu saja tanpa bilang permisi atau membungkuk atau seperti tata cara orang Sunda, kita anggap itu tidak sopan. Nah, itu adalah etnosentrisme. Jadi kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain itu standarnya adalah budaya sendiri. Seolah-olah kesopanan itu seperti yang dilakukan oleh orang Sunda. Tidak. Orang Batak punya kesopanan sendiri. Orang Aceh punya tata kesopanan sendiri. Yang sopan itu seperti apa? Mereka punya nilainya sendiri. Mereka punya ketentuan perilaku seperti apa yang sopan menurut mereka itu juga berbeda. Oke. Nah, eh, berikutnya adalah jadi yang pertama adalah etnosentrisme. Kemudian yang kedua adalah stereotip. Jadi pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Misalnya,
eh, kita memandang bahwa eh, ada suku bangsa tertentu misalnya yang suka eh, misalnya begini, kalau mungkin kita lihat di berita gitu ya, muncul bahwa begal atau pencuri mobil atau curanmor yang tertangkap orang-orang Lampung. Kemudian ketemu lagi orang Lampung lagi, ketemu lagi orang Lampung lagi. Kemudian muncul anggapan bahwa orang Lampung itu suka mencuri. Nah, perilaku yang anggapan yang demikian, kemudian Anda misalnya punya kenalan orang baru, orang Lampung langsung curiga. Wah, dia orang Lampung itu terkenal banyak pencuri. Maka Anda mencurigai dia. Nah, Anda beranggapan bahwa dia punya karakter sebagai pencuri hanya karena dia berasal dari Lampung atau penduduk Lampung atau lahir di Lampung, maka itu adalah disebut stereotip. Ya, dan banyak sekali stereotip yang muncul di pikiran-pikiran orang kita, orang Indonesia, ketika berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya tertentu, gitu. Nah, kemudian stereotip juga keyakinan seseorang untuk mengeneralisasi seolah-olah orang Lampung itu gitu semua. Padahal orang Lampung, saya pernah ke Lampung ya, eh, baik-baik gitu. Jadi nggak seperti yang kita pikirkan karena kita terbawa dengan berita-berita gitu ya, karena bad news is a good news gitu, maka kemudian Anda beranggapan demikian. Enggak, ya. Gitu. Mayoritas orang Lampung atau semua saya memandang bahwa semua orang Lampung itu baik-baik. Hanya oknum-oknum saja yang memang terlibat dengan bajing loncat dan lain-lain gitu ya. Berikutnya eh, ada juga prasangka ya, pernyataan yang tidak berdasarkan kepada pengalaman atau keputusan yang teruji berdasarkan fakta, tetapi hanya berdasarkan pandangan emosional yang bersifat negatif terhadap orang atau sekelompok orang. Mungkin Anda pernah sakit hati oleh orang dari latar belakang tertentu, kemudian dari situ Anda menganggap bahwa orang sana pasti gitu semua. Nah, itu adalah prasangka. Maka dari itu kemudian Anda saya nggak mau lah, nggak mau lagi lah berteman dengan orang dari suku itu gitu. Nah, itu adalah prasangka. Ya. Jadi hindari yang seperti itu kalau kita ingin hidup dalam keragaman. Hindari yang seperti itu kalau memang lingkungan kita adalah lingkungan yang beragam, ya. Karena ini adalah penyakit-penyakit keragaman. Berikutnya lagi adalah penyakit keragaman itu adalah rasisme, ya. Artinya pandangan yang menganggap bahwa ras lain itu lebih jelek dari ras kita. Misalnya mungkin kita kalau suka lihat ya di konflik di dunia itu misalnya antara kulit putih dengan kulit hitam. Mungkin kita masih sering lihat ya bagaimana di Amerika masih ada anggapan bahwa orang kulit hitam itu adalah orang kelas 2 atau di Eropa. Atau kalau di pertandingan bola gitu ya, mungkin di Liga Indonesia juga sama ya. Ada pandangan-pandangan rasis kepada orang lain. Hanya karena warna kulitnya yang berbeda, hanya karena perilakunya yang berbeda, atau mungkin karena hal-hal lainnya. Nah, rasisme dapat muncul dalam bentuk mencemooh perilaku, misalnya menggunakan kata-kata yang tidak pantas ketika mungkin mewujud apa namanya menunjukkan kekesalan kepada orang tersebut gitu ya, dengan kata-kata yang berbeda dan membawa-bawa rasnya mereka gitu. Nah, oke, jadi rasisme juga adalah penyakit keragaman budaya. Nah, Penyakit keragaman budaya berikutnya. berikutnya penyakit keragaman budaya berikutnya adalah diskriminasi. Dalam keragaman, maka kerap kali kita membeda-bedakan. Karena dia orang Sunda, saya orang Sunda, maka saya lebih ramah kepada orang Sunda daripada kepada teman saya yang bukan orang Sunda. Nah, itu adalah diskriminasi. Jadi membeda-bedakan, kurang bersahabat dengan kelompok yang bukan orang Sunda. Nah, maka demikian ketika kita berada dalam situasi masyarakat yang majemuk, maka kita tidak boleh melakukan perilaku diskriminasi. Oke, berikutnya adalah eh, scapegoating atau mengkambing hitamkan. Nah, kerap kali ketika ada apa namanya suatu peristiwa ya, kita mengkambing hitamkan kelompok tertentu ya secara tidak adil.
ya, kemudian menganggap bahwa dia pelakunya, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, bagaimana solusinya kalau kita menghadapi masalah keragaman? Pertama, kembali kepada agama kita masing-masing. Bagaimana agama kita mengajarkan bahwa misalnya di Islam, ya, kita berasal dari satu satu keturunan Adam. Ya, kemudian kita berpencar menjadi suku-suku, kabilah-kabilah segala macam. Kemudian kemudian dipertemukan lagi untuk lita'aruf, saling kenal mengenal dan seterusnya. Itu ajaran agama yang mengajarkan bahwa kita awalnya satu, kemudian jadi beragam, dengan keragaman itu lita'arofu, untuk saling kenal mengenal gitu. Kemudian semangat nasionalisme dalam konteks Indonesia, ya, nation Indonesia gitu, maka kita ketika berinteraksi dengan orang dari berbagai macam provinsi, berbagai macam suku bangsa di Indonesia, maka kita kedepankan nasionalisme. Kita adalah satu nation, ya, satu bangsa, bangsa Indonesia. Kemudian semangat pluralisme, bahwa kita itu plural, beragam, berbeda-beda. Maka kita harus meyakini bahwa keragaman itu adalah anugerah, keragaman itu adalah apa namanya, natural, alami, maka kita harus hidup dalam keragaman dan kita harus apa namanya, toleran dengan keragaman itu. Kemudian semangat humanisme. Keragaman itu meskipun orang berbeda suku bangsa, berbeda ras segala macam, mereka juga sama-sama manusia, punya sifat manusia, ingin disenangi, ingin diperlakukan baik dan seterusnya, maka kita kembalikan kita adalah sama-sama manusia. Manusia itu punya fitrah, ya, punya fitrah. Maka kita kembali ke fitrah sebagai manusia. Maka ketika kita berinteraksi dengan siapapun, kita adalah antara manusia dengan manusia tanpa melihat latar belakang yang berbeda, maka kita membutuhkan diperlakukan sebagai seorang manusia yang bermartabat. Kemudian berikutnya perlu juga dialog antar umat beragama, ya, untuk mewujudkan apa namanya, toleransi itu. Kemudian membangun pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, antar media massa dan harmonisasi dunia. Nah, ini perlu adanya komunikasi di antara lintas-lintas tersebut. Nah, berikutnya keragaman juga pada akhirnya akan melahirkan stratifikasi atau pelapisan pelapisan sosial, ya. Eh, Stratifikasi itu apa, ya? Stratifikasi itu berasal dari kata stratum, yaitu jamaknya adalah strata atau lapisan-lapisan. Nah, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat. Tadi kita sudah bicara apa namanya, kemajumukan vertikal gitu, ya, horizontal dan seterusnya. Nah, pelapisan itu adalah kemajumukan vertikal. Ketika orang sudah dilapis-lapiskan, ya, itu adalah pelapisan pelapisan sosial ke atas. Nah, penggolongan-penggolongan ditandai dengan ada yang punya hak istimewa, ada yang biasa saja, dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian seseorang yang berada di atas apa, memiliki kelas tinggi, sementara yang lainnya berada disebut kategorinya kelas rendah. Itu adalah pelapisan sosial. Nah, selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai karena penghasilan, maka akan muncullah pelapisan sosial berdasarkan penghasilan. Orang kaya, orang sangat kaya, orang biasa saja, orang miskin, orang sangat miskin. Ketika ada penghargaan terhadap penghasilan. Ketika ada penghargaan terhadap pendidikan, maka semakin tinggi gelarnya profesor atau misalnya doktor, maka yang pendidikannya SD mungkin dia pandang sebagai rendah. Sepanjang masih ada anggapan sesuatu yang dihargai karena pendidikannya, maka itu sendirinya menjadi pelapisan sosial. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat bisa berupa tadi contohnya harta, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Presiden itu sangat dihargai. Begitu ketika presiden mau kunjungan, Anda bayangkan bagaimana usaha yang dilakukan. Tapi begitu selesai presidennya, ya, purna tugas sebagai presiden, maka kembali lagi sebagai masyarakat biasa. Mungkin masih ada penghormatan, tapi tidak sewah dulu, ya, ketika masih berkuasa. Nah, pelapisan sosial bisa terjadi dengan sendirinya, ya.
Seperti tadi, misalnya adat gitu ya, itu dengan sendirinya ada orang yang dituakan ya di masyarakat, misalnya ada orang yang eh, interaksinya awalnya biasa saja, lama-kelamaan oh ini yang dihormati dan segala macam gitu ya. Ada juga yang terjadi disengaja, seperti ya misalnya apa namanya tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh partai politik itu disengaja. Ada kemudian diangkat jadi ketua, kemudian dihormati dan seterusnya. Nah, wujud pelapisan sosial adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan hak dan kewajiban ya. Kemudian ada kelompok suku ya, ada pemimpin suku yang punya hak istimewa untuk menentukan sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam suku tersebut. Ada pemimpin yang saling berpengaruh ya, misalnya dalam konteks negara gitu ya, ada presiden, wakil presiden, bagaimana mereka punya pengaruh masing-masing. Kemudian ketua DPR, ketua MPR, menteri-menteri gitu ya, kemudian gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Kemudian ada pembagian adanya orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang yang di luar perlindungan hukum gitu ya. Kemudian ada juga pembagian kerja di dalam suku itu sendiri. Ya, misalnya ada yang eh karena dia sebagai kepala suku, maka tugas kesukuannya itu dia lebih lebih strategis gitu ya untuk menentukan langkah-langkah strategis dari suku tersebut. Kemudian adanya pembedaan standar ekonomi di dalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum ya. Misalnya ya gaji presiden pasti lebih tinggi daripada gajinya bupati. Nah, itu adalah perbedaan standar ekonomi ya dari berdasarkan strata tersebut. Nah, pelapisan sosial muncul misalnya kelas atas, kelas bawah, kelas menengah bawah ya. Nah, ketika kita bicara Dari keragaman, gambar ini kita bisa melihat eh, oke, em, ketika kita bicara keragaman, pada ujungnya adalah kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul diskriminasi. Bagaimana caranya agar itu terjadi? Maka kita harus punya pandangan bahwa ada kesetaraan, ya, setaraan. Ada istilah equality, ada istilah equity. Equality itu kesamaan. Contoh gambar yang di kiri ya. Setiap orang diberikan tempat pijakan yang sama. Itu adalah kesamaan. Padahal orangnya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Ketika diperlakukan sama, maka orang yang pendek tetap tidak bisa melihat apa yang terjadi di lapangan permainan itu. Maka kemudian muncul ada bukan istilahnya bukan persamaan, tetapi kesetaraan. Untuk mewujudkan kesetaraan, maka bisa jadi pijakannya berbeda-beda. Untuk yang tinggi nggak perlu pakai pijakan karena dia sudah bisa melihat yang ada di lapangan. Untuk yang sedang cukup satu saja pijakannya. Untuk yang pendek, paling pendek ya pijakannya butuh dua. Tapi semuanya sama-sama pada akhirnya bisa mendapatkan melihat apa yang ada di lapangan. Nah, coba kita tarik ke dalam layanan sosial ya. Misalnya layanan bidang kesehatan. Kan ada kelas-kelas ya, ada kelas-kelas dalam BPJS kesehatan. Ada yang dapat subsidi sama sekali nggak bayar. Untuk orang yang sangat-sangat miskin, maka mereka dapat kartu BPJS dan tidak bayar. Mereka dapat akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Tetapi orang yang punya penghasilan, dia harus bayar untuk mendapatkan layanan BPJS itu. Meskipun bayarannya kecil, ya rutin setiap bulan mungkin 100.000 dan seterusnya. Suatu hari dia harus operasi, operasinya mungkin harganya 100 juta. Kalau dikumpulkan dari iuran bulan itu nggak memenuhi sampai 100 juta, tapi negara memberikan layanan subsidi silang dalam bentuk layanan kesehatan yang senilai 100 juta tersebut. Begitu. Itu adalah makna dari kesetaraan. Oke, jadi kesetaraan itu berasal dari kata setara atau sederajat, ya. Sederajat artinya sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tapi tidak memandang ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Nah, kesetaraan atau kesederajatan bermakna bahwa persamaan kedudukan manusia.
Jadi dalam konteks hidup kehidupan sosial, maka eh, manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui bahwa persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Presiden punya hak untuk berbicara. Kita sebagai rakyat juga punya hak untuk berbicara. Sama punya hak. Punya kesetaraan untuk berbicara, untuk didengarkan, untuk menyampaikan aspirasi. Prinsip kesetaraan adalah adanya jaminan persamaan derajat, ada hak, ada kewajiban. Kita bayar pajak, presiden juga bayar pajak, wajibannya sama. Oke, kita taat hukum, ya, pejabat negara juga taat hukum. Nah, jadi meskipun posisi sosialnya berbeda, tetapi ada kesetaraan di depan hukum. Berikutnya, kesetaraan itu adalah kesamaan derajat. Itu suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal balik. Maksudnya, orang yang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan ya tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat. Baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah ataupun negara. Makanya ada kewajiban pajak, ada hak kita untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan. Nah, kemudian indikator kalau setara itu apa? Pertama adanya persamaan derajat dilihat dari segi agama, suku bangsa, ras, gender dan golongan. Jadi setiap setiap agama itu dalam masyarakat yang majemuk itu punya hak yang sama, punya hak yang beribadah. Agama apapun punya hak untuk beribadah. Tidak boleh ibadah itu dilarang-larang, gitu. Karena misalnya itu adalah minoritas, kemudian dilarang ibadahnya nggak boleh, gitu ya. Kemudian adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Suku bangsa apapun boleh mendapatkan pendidikan. Suku bangsa apapun, semua orang Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Kemudian adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan. Jadi siapapun orangnya, kalau dia beragama, dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Tuhannya, menjalankan ritual agamanya. Kemudian sebagai individu, saya punya keunikan. Boleh dong saya mengekspresikan keunikan saya. Ya, setiap individu boleh mengekspresikan keunikan dirinya sepanjang tidak melanggar ketentuan umum yang berlaku. Demikian juga anggota masyarakat. Baik, Nah, nah baik jadi demikian materi tentang oke, jadi demikian materi perkuliahan kali ini tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Simpulannya adalah manusia itu beragam. Kita harus hidup siap dalam keragaman. Kita harus mengenal keragaman itu. Kemudian kita harus mutual understanding, saling memahami. Kemudian setelah saling memahami, kita saling mengerti, saling mengapresiasi, saling toleransi, dan yakini bahwa setiap kita yang berbeda, kita itu setara. Oke, nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada perkuliahan kali ini bisa dipahami dan bisa menjadi dasar bagi Anda ketika berperilaku sosial di masyarakat gitu ya, ataupun di lingkungan kampus, sehingga Anda punya apa namanya kecerdasan sosial yang baik. Demikian materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya.